Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Prosesi pemandian jenazah tengah dilakukan. Beberapa pelayat memandikan jenazahnya Pak Heru. Ada juga petuah kampung yang merupakan orang pintar. Namun saat dimandikan, tubuh Pak Heru selalu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Padahal sudah beberapa kali disiramkan dan dimandikan, tapi tetap saja nanahnya tetap keluar. Saat itu petua tersebut sampai menggeleng-gelengkan kepalanya karena melihat jenazahnya Pak Heru yang terus-menerus mengeluarkan nanah itu. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Husen. Bagaimana ini Pak? Tanya salah satu warga. Sudah lanjutkan saja, terus dimandikan jenazahnya, kata Pak Husen. Dengan segera warga yang lain memandikan jenazah Pak Heru, tapi nanahnya selalu saja keluar bercucuran hingga baunya sangat busuk dan menyengat. Panggilkan istri dan anaknya, perintah Pak Husen. Salah satu pelayat itu memanggilkan anak dan istri Pak Heru yang berada di dalam rumah. Bu Siska. Isak tangis masih terdengar di dalam rumah. Kemudian Bu Siska pun keluar ke depan. Ada apa Pak? Tanya Bu Siska sambil menangis. Jenazahnya Pak Heru mengeluarkan nanah terus Bu, padahal sudah dimandikan. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Siska yang kemudian beranjak pergi melihat ke lokasi pemandian jenazah. Sesampainya di tempat pemandian jenazah, Bu Siska langsung menangis histeris saat melihat kondisi jenazah suaminya itu. Apalagi anaknya ikut menangis melihat bapaknya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pak Heru kemudian segera dibawa masuk ke dalam rumah untuk segera dikafani. Namun jenazahnya itu masih tetap saja mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Saat akan dikafani juga bisul nanahnya terus keluar mengalir deras membuat semua pelayat menutup hidungnya. Maaf Bu Siska, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak Heru semasa hidupnya? Kenapa beliau bisa seperti ini? Tanya Pak Husen. Suami saya, ucap Bu Siska potong-potong. Tolong ceritakan saja Bu, tidak usah malu, kata Pak Husen. Selama ini suami saya sudah melakukan pesugihan Pak, jawab Bu Siska. Astagfirullahaladzim, ucap semua pelayat, begitu juga dengan Pak Husen. Kemudian Pak Husen membacakan doa untuk jenazahnya Pak Heru. Dan setelah dibacakan doa itu, akhirnya perlahan nanahnya sudah tidak keluar lagi. Jenazah Pak Heru pun segera dikafani untuk segera disolatkan. Setelah jenazah dikafani dan disolatkan, dengan segera jenazah Pak Heru dimakamkan. Saat prosesi pemakaman berlangsung di makam, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang disertai dengan suara burung gagak yang berterbangan. Dan langit nampak mulai gelap, mendung menyelimuti, hujan gerimis pun mengguyur pemakaman. Saat itu juga tiba-tiba saja jenazah Pak Heru yang baru dimasukkan ke dalam liang lahat mengeluarkan bau yang sangat busuk lagi. Karena hujan semakin deras, prosesi pemakaman segera diselesaikan. Dan setelah pemakaman dilakukan, semua pelayat pun berhamburan pulang pergi dari pemakaman. Dulu, sebelum Pak Heru meninggal. Karena himpitan ekonomi membuat Pak Heru mengambil jalan pintas dan terjerumus ke dalam lembah hitam. Saat itu Pak Heru bekerja sebagai office boy di salah satu kantor. Bertahun-tahun dia bekerja, tapi gaji yang didapatkan masih saja sama, tidak ada peningkatan. Padahal Pak Heru sudah bekerja semaksimal mungkin. Apa yang dikerjakan di mata bosnya itu selalu salah. Mulai dari mengepel dan menyapu, Pak Heru sangat rajin bekerja, namun selalu dimarahi dan selalu disalahkan. Membuat Pak Heru bosan bekerja di tempat tersebut. Karena sudah bertahun-tahun bekerja, tetap saja tidak ada peningkatan sama sekali. Tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Sudah bekerja keras, rajin, sekuat tenaga, tapi gaji yang diterima masih saja sama. Sehingga suatu ketika Pak Heru yang sedang mengelap kaca bagian ruangan kantor, dia pun sempat melamun. Kerja terus begini bertahun-tahun, tapi gaji tidak meningkat. Selalu disalahkan bos, dibentak. Aku gak bisa begini terus. Untuk kebutuhan anak dan istri saja tidak cukup.
batinnya saat itu. Beberapa saat kemudian, bos Pak Heru pun datang dan menegur dia karena tengah melamun. "Kamu ini niat kerja gak sih? Kerja kok malah ngelamun. Kamu mau saya pecat?" bentak bosnya itu. Namun Pak Heru hanya bisa terdiam mendengarkan apa yang diucapkan oleh bosnya itu. "Mentang-mentang bos bisa seenaknya bentak-bentak," gumam Pak Heru naik pitam. Sore hari tiba saat karyawan pulang dari kantor, namun tidak untuk Pak Heru. Dia harus pulang terlambat karena harus membersihkan lantai dan mencuci gelas-gelas milik karyawan. Dengan rajin Pak Heru mencuci gelas dan menyapu lantai sebelum pulang. Pekerjaannya itu bukan hanya dia yang melakukan sendirian, tapi ada beberapa OB yang lain. Mereka saling membagi tugasnya. Singkat cerita, setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Pak Heru segera pulang ke rumah. Dengan mengendarai motor bututnya, Pak Heru pulang sekitar pukul 7 malam. Perjalanan dari kantor menuju ke rumahnya itu sekitar 20 menit. Letaknya cukup jauh dari rumahnya. Malam itu Pak Heru melewati jalan raya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan, jalanan itu macet. Ternyata ada sebuah kecelakaan beruntun sehingga membuat jalanan menjadi macet. Mau tidak mau, akhirnya Pak Heru yang sudah ingin cepat sampai rumah, dia memilih jalan pintas yang kebetulan di samping jalan raya ada gang sempit. Pak Heru lewat jalan tikus tersebut agar cepat sampai di rumah. Namun jalanan yang dilewati Pak Heru saat itu sangatlah gelap gulita. Hanya ada penerangan lampu dari motor bututnya. Itu pun hanya remang-remang. Bulu kuduk Pak Heru seketika merinding. Dia melewati jalanan yang di depannya ada kuburan. Saat itu tiba-tiba saja Pak Heru mencium aroma bau anyir dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di dalam hidungnya disertai dengan hembusan angin yang kencang. Suasana malam itu semakin tambah mencekam, apalagi hanya Pak Heru sendirian yang melewati jalanan itu. Tiba-tiba saja Pak Heru mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Bulu kuduknya berdiri semua, hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Perlahan Pak Heru menatap ke arah spion dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok kuntilanak yang melayang tepat di belakang tubuhnya. Hal itu terlihat dari arah spion. Pak Heru pun segera mempercepat laju motornya. Tapi yang namanya motor butut, ya tetap tidak bisa diajak melaju cepat. Tubuh gemetaran tak karuan saat Pak Heru hanya berharap segera cepat sampai di rumah. Napasnya terasa memburu dengan jantung yang terus berdetak dengan cepat. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Heru pun sampai juga di rumah. "Assalamualaikum, Bu," teriak Pak Heru dari depan rumah. "Waalaikumsalam. Iya bentar, Pak," ucap Bu Siska sembari merapikan mukena yang telah dipakainya. "Cepetan, Bu," ucapnya lagi. Dengan segera Bu Siska beranjak ke depan untuk membukakan pintu rumah. "Kenapa dikunci sih, Bu, pintunya?" "Iya, tadi Ibu habis sholat, Pak." "Kenapa, Pak? Kok ngos-ngosan seperti itu?" tanya Bu Siska. "Anak-anak di mana?" "Ada di kamar." "Tadi Bapak habis dikejar sama hantu, Bu, makanya Bapak takut," ucap Pak Heru. "Hantu? Di mana, Pak? Masa iya, Pak?" "Beneran, tadi Bapak lewat depan kuburan, lewat jalan tikus. Soalnya jalan raya macet. Di belakang Bapak tiba-tiba ada kuntilanak yang terbang mengikuti Bapak." "Tapi gak ikut kesini kan, Pak?" tanya Bu Siska yang sedikit bercanda. "Ya enggak lah, Bu." "Sudah, sana Bapak mandi aja. Itu sudah Ibu siapkan air hangat." Dengan segera Pak Heru beranjak ke kamar mandi untuk segera mandi. Setelah dia mandi, keluarga kecil Pak Heru makan malam bersama dengan makanan seadanya. Pak Heru dan Bu Siska memiliki 2 anak. Anak yang pertama laki-laki berusia sekitar 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA. Sedangkan anak yang kedua perempuan masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. "Pak, aku sudah ditagih uang SPP terus sama Bu Guru. Kapan Bapak akan bayar SPP-nya?" tanya Agung. "Sabar ya, Gung. Nanti Bapak juga pasti akan bayar kok," jawab Pak Heru. Meskipun makanan yang seadanya, kedua anaknya Pak Heru tidak kebanyakan protes karena mereka tahu dengan kondisi kedua orang tuanya. Setelah selesai makan malam, Pak Heru dan Bu Siska duduk berdua di depan teras rumahnya, sembari memandangi kerlip bintang yang bertaburan di langit disertai dengan cahaya bulan yang menyinari malam itu.
Bu, Bapak sudah kerja bertahun-tahun, tapi hidupnya gini-gini aja sih, tidak ada perubahan. Gajinya tidak nambah sama sekali, yang ada terus dibentak disalahkan sama bos. Bapak pengen buka usaha aja, Bu. Tapi Bapak bingung, mau usaha apa? Modalnya juga dari mana? Ucap Pak Heru. Sabar Pak, rezeki sudah ada yang ngatur. Lebih baik Bapak perbanyak ibadah, kata Bu Siska. Tapi Bapak nggak bisa begini terus, Bu. Apalagi itu anak-anak sudah pada gede, kebutuhannya pun semakin banyak, ujar Pak Heru. Iya Pak, Ibu tahu. Tapi mau bagaimana Pak? Kalau Bapak mau pindah mau kerja apa? Jawab Bu Siska. Seketika suasana menjadi hening dan saling terdiam satu sama lain. Pak Heru pun menghela napas panjangnya karena telah lelah dengan keadaan. Singkat cerita, pagi hari kebetulan Pak Heru libur kerja. Dia berdiam diri di rumah sembari memainkan ponselnya di depan teras rumah. Beberapa saat kemudian, istrinya datang menghampiri Pak Heru. Sedang apa Pak? Ini Bu, sedang lihat berita. Tiba-tiba saja ponsel yang digenggamnya itu berdering ada notifikasi panggilan telepon dari teman Pak Heru. Dengan segera dia mengangkat telepon dari teman lamanya yang bernama Pak Muji. Halo, gimana Ji? Ada apa? Kamu bisa datang ke hari ini ke rumahku? Memangnya ada apa Ji? Tumben banget. Sini kumpul sama teman-teman lama. Oh iya, nanti aku akan segera ke sana, jawab Pak Heru. Kemudian sambungan telepon itu dimatikan setelah obrolan sudah selesai. Siapa Pak? Muji Bu, teman lama. Kenapa Pak? Ada apa? Ada acara kumpul-kumpul dengan temen Bu. Bapak disuruh ikut kumpul ke sana sekarang Bu. Oh, ya sudah Bapak ikut aja sana. Iya Bu, kalau begitu Bapak siap-siap dulu ya. Bu Siska pun mengangguk pertanda mengiyakan apa yang diucapkan oleh Pak Heru. Beberapa saat kemudian Pak Heru keluar sudah rapi. Saat akan melajukan motornya, Pak Heru merasa motor yang ditumpanginya itu terasa sangat berat. Dengan segera Pak Heru mengecek ban motor dan ternyata ban motornya itu bocor. Kenapa Pak? Ini Bu, tiba-tiba saja ban motornya bocor. Ya sudah, biar nanti Ibu bawa ke bengkel saja. Bapak naik angkutan aja. Ya udah deh Bu, tolong ya Bu, ini nanti dibawa ke bengkel, kata Pak Heru. Beberapa saat kemudian Pak Heru segera berangkat dengan naik angkutan. Rumahnya Pak Muji dari rumah Pak Heru cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan. Di dalam perjalanannya, Pak Heru mendengar cerita dari dua orang bapak-bapak di sampingnya. Mereka membicarakan tentang pesugihan Dewi Lanjar. Pak Heru mendengarkan dengan seksama dengan kedua telinganya, hingga dia mendengar semua pembicaraan bahkan alamat tempat pesugihan tersebut. Beberapa saat kemudian Pak Heru sampai di depan rumah Pak Muji yang kebetulan rumahnya berada tepat di pinggir jalan. Jadi Pak Heru bisa langsung turun dari angkutan tepat di rumah Pak Muji. Di depan rumah Pak Muji sudah ada beberapa temannya yang berkumpul di sana. Pak Heru pun segera ikut ngumpul dengan teman-temannya itu. Her, apa kabar? Sini duduk, ucap Pak Muji. Terlihat semua teman-temannya itu sudah pada sukses. Semuanya sudah membawa mobil mewah pribadi. Hanya Pak Heru saja yang datang dengan naik angkutan. Namun tanpa gengsi, Pak Heru segera ikut berkumpul dengan teman-temannya itu. Mereka semua berbincang-bincang satu sama lain dan menceritakan kehidupan masing-masing keluarganya. Sembari melepas kangen karena sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Singkat cerita, Pak Heru kembali bekerja ke kantor sebagai office boy. Setiap pagi dia selalu menyapu, mengepel lantai, bahkan juga membuatkan kopi untuk karyawan kantor yang lain. Di sela-sela istirahatnya, dia terduduk di dapur sembari melamun. Apa aku melakukan pesugihan aja ya? Seperti yang diucapkan kedua bapak kemarin di angkot. Batinnya sembari melamun dengan tatapan yang kosong. Beberapa saat kemudian Pak Heru terperanjat ketika dikejutkan salah satu teman OB yang lain. Wih, ngelamun aja kamu. Iya ini, ada apa? Tanya Pak Heru. Itu ada yang minta dibuatin kopi. Memangnya kamu kenapa aku nggak buatin? Tanya Pak Heru. Ini saya mau mengantarkan ke ruangan lain Pak, jawab OB itu. Oh iya ya. Dengan segera Pak Heru beranjak untuk membuatkan kopi untuk karyawan.
Malam harinya Pak Heru meminta izin kepada istrinya untuk pergi besok. "Bu, Bapak mau pergi ke pantai utara ya?" ucap Pak Heru. "Pantai utara mana, Pak? Mau ngapain? Emangnya Bapak nggak kerja?" cacar Bu Siska. "Ada urusan bentar, Bapak sudah izin cuti," kata Pak Heru. "Tolong siapkan pakaian Bapak untuk besok ya, Bu," ucap Pak Heru. "Iya, Pak." Bu Siska pun beranjak masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan pakaian suaminya. Beberapa pakaian milik Pak Heru pun dimasukkan ke dalam tas yang berwarna hitam. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Heru segera berangkat dengan mengendarai bus menuju ke tempat yang dia dengar dari bapak-bapak yang ada di angkot kemarin. Bekal yang dibawa Pak Heru menuju ke tempat pesugihan itu adalah menggunakan uang simpanan yang dikumpulkannya selama ini. Karena menurutnya uang simpanan yang digunakan sebagai ongkos itu nantinya pasti akan mendapatkan ganti yang lebih banyak lagi jika pesugihannya berhasil. Perjalanan menuju ke tempat pesugihan Dewi Lanjar di pantai utara sekitar 4 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Heru sampai juga di tempat juru kunci. Dia segera menyambangi rumah kuncen yang bernama Mbah Abu. Ternyata di dalam rumah juru kunci sudah ada beberapa orang yang telah duduk di sana. Yang tak lain, semuanya berniat untuk mencari harta kekayaan yang berlimpah untuk merubah hidupnya. Pak Heru yang baru saja datang diperintahkan kepada Mbak Abu untuk duduk bergabung, karena Mbak Abu sedang memberikan wejangan kepada pelaku yang akan melakukan pesugihan pada Dewi Lanjar. Pak Heru duduk ikut bersama dengan beberapa orang yang lain. Satu demi satu wejangan yang dikatakan oleh Mbak Abu, Pak Heru dengarkan dengan seksama. "Jika ingin melakukan pesugihan ini, kalian harus melakukan tirakat puasa muti selama 7 hari dan puasa pati geni selama sehari semalam. Apakah kalian sanggup?" "Sanggup, Bah," jawab semuanya serempak. "Kalian juga harus melakukan beberapa ritual tertentu yang nantinya akan saya pimpin," ucap Mbak Abu. Semua pelaku yang akan melakukan pesugihan harus menginap di sana karena untuk melakukan tirakat sesuai perintah dari juru kunci. Pak Heru pun siap untuk menginap di sana, sedangkan beberapa orang yang lain tidak sanggup sehingga mereka pun pulang ke rumah. Hari esoknya, Pak Heru sudah mulai melakukan puasa muti. Saat sahur, Mbak Abu yang sudah menyiapkan makanan dan minuman. "Kamu harus makan ketan hitam dan kopi hitam saat sahur dan berbuka nanti," ucap Mbak Abu. "Baik, Mbah," jawab Pak Heru. Dia pun segera sahur di rumah juru kunci dengan makan ketan hitam dan minum kopi hitam. Ketan hitam dan kopi hitam itu sudah diberikan mantra sebelumnya oleh Mbak Abu. Hanya Pak Heru sendirian yang melakukan tirakat karena beberapa orang yang lain tidak sanggup untuk melakukan tirakat itu. Singkat cerita, Pak Heru sudah melakukan semua tirakat puasa muti dan sekarang dia harus melakukan puasa pati geni sehari semalam. Puasa pati geni itu dilakukan oleh Pak Heru pada saat hari Kamis malamnya, yakni tepat pada malam Jumat Kliwon. Pak Heru akan melakukan ritual. Namun siang itu Pak Heru diperintahkan oleh Mbak Abu untuk mencari ayam hitam sebagai ritual. Dengan segera hari itu Pak Heru pergi mencari ayam hitam ke daerah sekitar. Dia mengendarai angkutan mencari ke pasar-pasar hingga akhirnya Pak Heru menemukan ayam hitam yang dicarinya itu. Siang itu dengan segera Pak Heru kembali ke rumahnya juru kunci. Mbak Abu sudah menyiapkan beberapa sesajen, di antaranya ada kembang 7 rupa, kemenyan, juada pasar dan jajan tradisional, kopi hitam, ketan hitam, pisang, kelapa muda, kelapa tua, dan juga ayam hitam yang sudah dibeli oleh Pak Heru tadi siang. Sebelum berangkat ke padepokan, Pak Heru dimandikan terlebih dahulu oleh juru kunci dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Pak Heru dimandikan dan diguyur perlahan oleh Mbak Abu dengan air kembang 7 rupa sembari dibacakan mantranya. Tiba-tiba, hembusan yang kencang datang membuat tubuh Pak Heru merasa semakin dingin hawanya. Apalagi kondisi tubuhnya kosong, belum makan dan minum karena sedang menjalani tirakat puasa pati geni. Setelah dimandikan, kemudian Pak Heru masuk ke dalam ruangan untuk ritual di rumahnya Mbak Abu. Ritual itu dilakukan untuk membuka gerbang gaib supaya Pak Heru bisa berkomunikasi dengan sosok Dewi Lanjar. Mbak Abu mulai membakar kemenyan, asap kemenyan pun terlihat mengepul di dalam ruangan itu.
Di dalam ruangan ritual nuansanya berinterior serba warna hitam. Banyak juga keris yang terpasang di dinding, membuat Pak Heru merinding di dalam ruangan itu. Saat Mbak Abu membacakan mantranya, beberapa saat kemudian hembusan angin kencang kembali masuk ke dalam ruangan ritual. Tiba-tiba suara pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Kurten jendela di dalam ruangan itu juga bergoyang dengan kencang sekali. Namun Mbak Abu terlihat masih terus membacakan mantranya dengan mulut yang terus berkomat kamit dan kedua matanya yang dipejamkan. Sedangkan Pak Heru merasa bulu kuduknya merinding. Semua tubuhnya gemetaran karena keringat yang bercucuran. Saat itu juga terdengar suara burung gagak tepat di atap rumah Mbak Abu. Beberapa saat kemudian, Mbak Abu sudah selesai membacakan mantranya, yang kemudian Pak Heru diberikan pakaian serba berwarna hitam. Pakai baju ini tanpa menggunakan pakaian dalam, ucap Mbak Abu. Dengan segera Pak Heru mengenakan pakaian yang berwarna hitam itu. Setelahnya Mbak Abu mengajak Pak Heru pergi ke tempat padepokan untuk melakukan ritual berikutnya. Semua sesajen pun dibawa beserta dengan ayam hitam untuk melakukan ritual. Pak Heru dan Mbak Abu berjalan menuju ke tempat padepokan dengan melewati jalan setapak di tengah hutan yang ditemani dengan kegelapan malam, yang hanya diterangi dengan menggunakan obor yang dibawa oleh Mbak Abu. Sedangkan Pak Heru membawakan sesajen yang berjalan mengekor di belakang Mbak Abu. Suara burung dan hewan di hutan saling bersahutan, disertai dengan suara tawa wanita yang mengikik. Mungkin itu kuntilanak. Membuat bulu kuduk Pak Heru kembali berdiri, namun dia harus tetap melawan ketakutannya itu. Perjalanan yang mereka lalui itu sekitar 20 menit. Beberapa saat kemudian Pak Heru dan Mbak Abu sampai juga di tempat padepokan. Sesampainya di padepokan, Pak Heru dipersilakan untuk duduk menghadap ke arah pantai utara. Sesajen tadi diletakkan tepat di hadapannya Pak Heru, yang kemudian Pak Heru diberikan mantra oleh Mbak Abu. Bacakan mantra ini tepat pukul 12 malam, ucap Mbak Abu. Di dalam padepokan itu sudah ada jam dinding sehingga dia tahu kapan harus membacakan mantra itu. Di depan Pak Heru sudah ada kursi yang berbentuk seperti kursi kerajaan yang menghadap ke arahnya. Jika ada gangguan jangan hiraukan, saya pulang dulu. Dan setelah ritual selesai, segera kembalilah ke rumah saya, ucap Mbak Abu. Baik Mbah. Beberapa saat kemudian Mbak Abu pergi meninggalkan Pak Heru sendirian di padepokan itu. Hingga tiba tepat waktu pukul 12 malam, Pak Heru segera membacakan mantranya. Mantra itu dibacakan oleh dia sampai beberapa kali. Selang beberapa saat tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam padepokan itu, disertai dengan wangi harum khas kembang-kembangan menyeruak ke dalam hidung Pak Heru. Pak Heru merinding gemetaran ketika dia melihat ada sosok Dewi Lanjar tengah duduk di kursi hadapannya. Sosok itu mengenakan pakaian kebaya yang indah dengan berwarna hijau dilengkapi dengan warna kuning, serta ada mahkota di kepalanya. Wajahnya sangat cantik sekali serta aromanya yang harum. Tidak hanya itu, ada juga dua pengawal yang berdiri belakangnya. Keringat dingin bercucuran menetes membasahi pakaian hitam yang dikenakannya, serta tubuh yang gemetaran dan napasnya yang memburu. Dengan segera Pak Heru sungkem kepada Dewi Lanjar dari tempatnya ia duduk. Jika kamu mau mendapatkan kekayaan, ada syarat yang harus kamu bayar, ucap sosok itu. Apa syaratnya? Tanya Pak Heru gugup. Kamu harus mengorbankan orang yang berharga di hidupmu dan yang paling kamu sayang untuk ikut denganku. Baik Nyai, saya akan turuti syaratnya. Tapi kamu harus menyiapkan tumbal itu setiap 1 suro. Boleh kalau bukan keluargamu, tapi untuk persembahan awal, kamu harus merelakan salah satu anggota keluargamu. Dan ingat, jika kamu tidak memberikan tumbal setiap 1 suro, kamu sendiri akan menjadi tumbalnya. Dan sekujur tubuhmu akan penuh bisul bernanah. Pak Heru pun mengangguk menjawab ucapan dari sosok Dewi Lanjar. Kalau kamu sudah siap merelakan orang yang kamu sayangi, potonglah ayam hitam itu. Dengan segera Pak Heru menyembelih ayam hitam itu sembari mengingat orang yang akan dijadikan tumbal. Saat penyembelihan ayam hitam itu disaksikan langsung oleh sosok Dewi Lanjar. Setelah ayam hitam itu sudah disembelih, beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dari hadapan Pak Heru.
Singkat cerita, Pak Heru pun kembali ke rumahnya Mbak Abu untuk melakukan ritual selanjutnya. Sebelum terbit fajar sekitar pukul 3 dini hari, Pak Heru berjalan sendirian di tengah hutan. Terdengar suara anjing menggonggong dan juga suara burung berkicau. Tidak hanya itu, tiba-tiba saja di atas pohon Pak Heru melihat ada sosok wanita berpakaian putih lusuh. Ya, itu sosok kuntilanak. Bulu kuduknya pun merinding ketakutan, namun dengan keberanian Pak Heru terus berjalan tidak menghiraukan sosok itu. Beberapa saat kemudian, Pak Heru sampai juga di rumahnya Mbak Abu. Terlihat beliau sudah menunggu kedatangan Pak Heru. Esok paginya Pak Heru diberikan makanan dan minuman oleh Mbak Abu. Seperti biasa, Pak Heru makan ketan hitam dan juga minum kopi hitam. Setelah itu Mbak Abu memberikan syarat kembali setelah Pak Heru pulang. Siapkan kamar khusus untuk melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Dan kamu harus berbaring di kamar itu dengan tubuh yang menyilang di pintu. Dan malam itu kamu akan membacakan mantra yang nantinya sosok Dewi Lanjar akan datang ketika kamu memejamkan kedua matamu. Dan kamu bisa berkomunikasi dengannya. Baik Mbah, saya mengerti. Kalau begitu pulanglah. Tumpukan uang sudah menantimu di bawah kasur, ucap Mbak Abu. Kamu jangan kaget kalau saat kamu pulang di rumah sudah ada banyak orang. Karena itulah orang yang sudah kamu relakan atas syarat yang kamu lakukan. Seketika Pak Heru terdiam dan lemas seketika. Dengan segera Pak Heru kembali pulang ke rumahnya. Dan benar, sesampainya di rumah, Pak Heru melihat sudah banyak orang yang datang serta terlihat ada bendera kuning di sana. Pak Heru langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat jenazah anak perempuannya yang terlihat terbujur kaku. Dengan sekujur tubuhnya berwarna hitam seperti kebakar, serta ada sayatan berwarna merah di bagian lehernya. Pak Heru menangis tak kuasa melihat anak yang disayangnya itu meninggal dunia. Singkat cerita, setelah prosesi pemakaman selesai, dengan segera Pak Heru mengecek ke bawah kasur kamar tidurnya seperti yang sudah diperintahkan Mbak Abu. Saat melihat ke bawah kasur, betapa terkejutnya Pak Heru melihat banyak sekali tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia miliki. Pak Heru pun sangat senang sekali dan semenjak itu Pak Heru sudah tidak lagi bekerja di kantor jadi office boy lagi. Dia membuka usaha sendiri dengan toko barang elektronik di pasar. Bahkan Pak Heru juga sudah bisa merenovasi rumahnya menjadi mewah dan juga berlantai 2. Dia juga sekarang sudah memiliki mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Heru selalu melakukan ritual untuk meminta harta kekayaan kepada Dewi Lanjar. Pak Heru tertidur menyilang di depan pintu sembari memejamkan kedua matanya dan merapalkan mantranya. Kemenyan sudah dibakar sebelum dia melakukan itu. Beberapa sajian juga sudah disiapkan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, disertai dengan aroma yang wangi. Di dalam pejaman matanya itu, dia melihat sosok Dewi Lanjar yang cantik menawan. Kemudian Pak Heru mulai berkomunikasi dengan sosoknya. Keesokan harinya, di bawah kasur tempat tidurnya sudah ada tumpukan uang yang sangat banyak sekali karena ritual yang dilakukannya tadi malam. Singkat cerita, Pak Heru semakin kaya raya, usaha toko elektroniknya selalu ramai pembeli setiap harinya. Di sisi lain, Bu Siska di dalam rumahnya selalu melihat ada sosok bayan hitam yang masuk ke dalam ruangan kamar khusus untuk melakukan ritual. Namun Bu Siska selalu tidak diperbolehkan oleh Pak Heru untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dia juga setiap malam selalu mendengar ada seorang wanita yang bersenandung di belakang rumahnya. Saat itu Bu Siska sedang masak di dapur. Sontak Bu Siska terperanjat mendengar suara sosok itu. Bulu kuduknya merinding. Dengan perlahan Bu Siska mengintip dari balik jendela dapurnya. Terlihat ada sosok wanita dengan rambut yang acak-acakan dengan pakaian putih lusuh membelakangi Bu Siska. Sosok itu bersenandung ria. Dia pun seketika langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Saat itu Bu Siska menatap ke arah sosok itu. Tiba-tiba saja sosok itu memalingkan wajahnya ke arah Bu Siska. Terlihat wajahnya yang hancur berlumuran dengan darah, dengan kedua mata yang berwarna putih melotot senyum menyeringai. Sontak Bu Siska terperanjat ketakutan, napasnya tidak beraturan, tubuhnya gemetaran. Dengan segera Bu Siska berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar.
Di dalam rumahnya Pak Heru, beliau menyewa jasa pembantu untuk bantu-bantu bersih di rumahnya itu. Entah kenapa Pak Heru selalu saja bersikap sangat baik kepada Mbok Inem. Bahkan gaji yang diberikan kepada Mbok Inem oleh Pak Heru juga sangat banyak, membuat dia betah bekerja bersama dengan Pak Heru. Suatu ketika, Mbok Inem jatuh sakit. Dengan sikap Pak Heru memberikan perhatian lebih kepada Mbok Inem. "Mbok, kalau masih sakit istirahat aja nggak apa-apa, tidak usah kerja dulu," ucap Pak Heru ramah. Kebetulan Mbok Inem tinggal di rumahnya Pak Heru setiap harinya. Ada kamar khusus di sana. Saat tertidur, Mbok Inem bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Mbok Inem berada di sebuah lorong gelap. Hanya ada sorot sinar remang-remang dari depan lorong. Dan tiba-tiba saja, Mbok Inem dikelilingi banyak orang dengan menggunakan pakaian jubah hitam. Lalu menarik tangan Mbok Inem dengan paksa. Entah mau dibawa kemana. "Tidak, lepas, lepas," teriak Mbok Inem. Namun Mbok Inem tetap saja ditarik oleh beberapa orang tersebut yang kemudian Mbok Inem dibawa ke sebuah galian tanah. Saat itu dia didorong masuk ke dalam galian tanah itu. Seketika Mbok Inem terperanjat. Dengan napas yang tersengal-sengal, keringnya dingin membasahi daster yang dikenakannya. Dan saat Mbok Inem melihat ke arah jam dinding, dia melihat kalau jam masih menunjukkan dini hari. Bu Siska yang saat itu sedang dari kamar mandi buang air kecil mendengar teriakan dari Mbok Inem, langsung menghampiri ke kamar Mbok Inem. "Mbok," ucap Bu Siska. Dia mencoba membuka engsel pintu kamar Mbok Inem dan ternyata tidak terkunci. Dengan segera Bu Siska masuk ke dalam kamar. "Mbok, ada apa Mbok? Kenapa Mbok kok teriak-teriak tadi?" cecar Bu Siska. Gak apa-apa Bu, tadi saya mimpi buruk," jawab Mbok Inem. "Kalau begitu saya ambilkan air putih dulu ya Mbok," ujar Bu Siska. Dengan segera Bu Siska beranjak ke dapur dan segera mengambilkan segelas air putih. Namun saat itu Bu Siska akan kembali ke kamar. Dia merasakan hembusan angin di bagian tengkuk lehernya, membuat bulu kuduknya merinding. Saat dia membalikan tubuhnya, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok pocong tepat berada di belakang tubuhnya dengan wajah yang gosong menyeramkan. Kedua matanya melotot serta mulut yang menganga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Karena tidak kuasa melihat sosok itu dan tidak tahan dengan baunya, sontak genggaman gelas yang ada di tangannya itu langsung terjatuh. Akhirnya gelas itu pecah bersamaan dengan Bu Siska yang ambruk jatuh pingsan ke lantai. Mbok Inem yang mendengar suara gelas pecah, segera dia menghampiri ke dapur. "Astagfirullah Bu," ucap Mbok Inem. Karena panik, dia segera memanggilkan Pak Heru di kamar. Singkat cerita, tepat di mana hari 1 Suro, Pak Heru melakukan ritual dengan menyembelih ayam hitam. Dengan membacakan mantra disertai beberapa sesajen lengkap sudah disediakan. Ritual itu dilakukan oleh Pak Heru pada saat tengah malam. Pagi harinya terlihat Mbok Inem sudah meninggal dunia dengan sekujur tubuh berwarna hitam seperti kematian anaknya waktu itu. Bahkan ada bekas sayatan pisau di bagian leher dan mengeluarkan darah. Saat itu juga jenazahnya Mbok Inem dibawa pulang ke kampung halamannya. Setelah kematian Mbok Inem, kekayaan Pak Heru semakin bertambah. Segera Pak Heru mencari pembantu lagi untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Selang beberapa hari, Pak Heru menemukan kembali pembantu untuk bantu-bantu di rumahnya. Namanya Dian, usianya lebih muda dari Mbok Inem. Pak Heru juga mulai bersikap baik kepada Dian karena supaya tidak ada kecurigaan. Singkat cerita, dengan kekayaan Pak Heru dan Bu Siska yang secara mendadak itu membuat para tetangganya bergunjing kalau Pak Heru dan Bu Siska mungkin sudah melakukan pesugihan selama ini. Apalagi kematian anaknya dan juga pembantunya itu yang secara tiba-tiba dan aneh. Namun Pak Heru dan Bu Siska tidak terlalu menghiraukan omongan para tetangganya. Di toko elektronik milik Pak Heru juga ada beberapa karyawan yang bekerja di sana. Salah satu karyawannya yang laki-laki saat itu sedang memperbaiki kabel kulkas yang rusak karena dia tidak tahu kalau kulkas tersebut ternyata masih tersambung dengan aliran listrik. Akhirnya saat itu juga dia kesetrum dan meninggal dunia di toko elektronik milik Pak Heru. Saat itu tubuh karyawan yang meninggal itu sangat aneh, penuh luka lebam, bahkan wajahnya juga kosong. Ternyata karyawan itu sudah dijadikan tumbal oleh Pak Heru untuk harta kekayaannya.
Semakin kaya, Pak Heru semakin sombong dan songong kepada orang-orang. Sikapnya yang sangat tidak berperi kemanusiaan kepada karyawannya. Dia kadang memecat karyawannya begitu saja, yang hanya membuat satu kesalahan. Malam itu, saat makan malam, Bu Siska menanyakan hal itu kepada suaminya. "Mas, kamu kenapa sih? Karyawan yang tidak salah itu dipecat begitu saja. Kan kasihan mas, dia juga punya keluarga yang masih membutuhkan uang," ucap Bu Siska. "Gak salah kamu bilang. Dia itu sudah membuat toko hampir bangkrut. Dia lalai dalam mengemudikan mobil, hingga aku rugi banyak," kata Pak Heru tegas. "Iya mas, tapi kasihan kan kamu masih punya banyak uang untuk mengganti kerugian itu," ucap istrinya. "Sudahlah, kamu tidak usah ikut campur bu," ujarnya. Bu Siska pun hanya bisa terdiam, tidak bisa melawan ucapan dari suaminya. Saat itu juga Pak Heru segera pergi keluar. Dia pergi ke tempat klub malam dan bertemu dengan banyak wanita penghibur. Dia berfoya-foya bahkan meminum minuman keras. Di klub malam itu, Pak Heru bertemu dengan temannya yaitu Pak Muji dan beberapa teman lamanya yang lain. Her, kamu sudah sukses sekarang ya? Bisa pergi ke tempat seperti ini segala," ucap Pak Muji. "Iya dong, masa kamu saja yang bisa ke tempat seperti ini," kata Pak Heru. "Baguslah ada perubahan, gak kere terus. Palingan juga kamu melakukan pesugihan kan?" timpal Pak Muji. "Maksudmu apa Ji?" ucap Pak Heru naik pitam. Pak Heru yang sudah naik pitam dengan omongan yang dilontarkan oleh Pak Muji dan pengaruh minuman keras membuatnya semakin emosi. Namun pertengkaran itu dilerai oleh beberapa teman yang lain. Esok paginya Pak Heru kembali pulang ke rumah dengan jalan sempoyongan. "Astagfirullah mas, kamu mabuk?" tanya Bu Siska. Pak Heru tidak menjawab pertanyaan dari ucapan Bu Siska. Benar-benar kelakuannya Pak Heru sekarang sudah berubah drastis, tidak seperti dulu lagi. Sehingga cerita, Tian pembantunya itu yang sedang mengepel rumahnya tiba-tiba melihat ada sebuah tapakan kaki darah. Dia pun yang penasaran, perlahan-lahan dia ikuti dan ternyata tapakan kaki darah itu menuju ke kamar khusus. Saat dia akan membuka kamar itu, tiba-tiba saja Pak Heru melihat. Dian, kamu mau ngapain?" tanyanya dengan penuh amarah. "Maaf Pak, saya mau mengepel ruangan kamar ini." "Tidak usah, jangan pernah sekali-kali ya kamu masuk ke dalam kamar ini," tegas Pak Heru. Iya Pak, saya minta maaf." "Sudah, sekarang bersihkan ke tempat yang lain saja," kata Pak Heru. Dengan segera Dian membersihkan tapakan kaki yang berdarah itu. Saat tapakan darah itu dibersihkan, baunya sangat anyir dan amis sekali. Ketika dia sedang mengepel tapakan kaki darah itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam dan disertai dengan bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Saat itu juga tiba-tiba Dian melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pintu rumah. Tubuhnya sangat besar dan tinggi, giginya panjang bertaring dengan bulu yang lebat sekujur tubuhnya, serta kedua mata yang merah menyala menatap ke arah Dian. Sontak Dian terperanjat dengan tubuhnya yang gemetaran dan bulu kudungnya berdiri semua. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dan siang itu Pak Heru dan Bu Siska hendak pergi entah kemana. Kini tinggal Dian saja di rumah sendirian karena rasa penasarannya yang sangat tinggi untuk melihat ke kamar khusus itu. Dia pun nekat membuka pintu kamar itu secara diam-diam. Dian terkejut ketika melihat ada banyak sesajen di dalam kamar itu. Tiba-tiba saja pintu kamar ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Sontak dia terperanjat. Hembusan angin masuk menyeruak disertai aroma wangi yang masuk ke dalam hidung. Tiba-tiba saja saat itu terlihat ada sosok Dewi Lanjar dengan raut wajah yang murka melihat Dian masuk ke dalam kamar itu. Tubuh Dian gemetaran tak karuan, bulu kuduknya berdiri semua, tangannya dingin, wajahnya memucat. Tiba-tiba saja sosok itu menyerang tubuh Dian hingga kedua matanya melotot, tangannya memegangi lehernya sendiri yang terasa seperti tercekik. Bahkan lidah yang menjulur ke depan. Seketika Dian ambruk tak kuasa untuk menahan rasa sakit itu, dan dia meninggal dunia di dalam kamar khusus. Itu akibat karena dia sudah berani lancang masuk ke sana. Singkat cerita, Pak Heru dan Bu Siska yang sedari tadi pergi sore hari mereka pulang.
Dian, Dian, teriak Bu Siska. Namun tidak terdengar sautan dari Dian sehingga Bu Siska mencium ada bau anyir di dalam kamar tertutup itu. Pak, di kamar ini kok baunya anyir ya? Coba dibuka Pak, ada apa? Tanya Bu Siska. Gak ada apa-apa Bu. Coba aja Pak lihat, perasaan Ibu tidak enak, kata Pak Heru. Mau tidak mau, Pak Heru terpaksa membuka kamar khusus itu. Dan terlihat sudah ada Dian yang terkapar di lantai dengan kedua mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan, serta tangan yang mencekik lehernya sendiri. Semenjak saat itu, akhirnya Bu Siska pun tahu kamar khusus itu ternyata digunakan suaminya untuk melakukan ritual pesugihan. Pak Heru juga sudah mengakui itu semua kepada Bu Siska. Jenazah Dian pun segera dikembalikan ke rumah kedua orang tuanya. Singkat cerita, setiap hari Pak Heru selalu pergi ke tempat hiburan malam, bahkan dia sampai bermain judi. Uang yang dimilikinya itu pun dipergunakan untuk judi dan juga minuman keras. Dia selalu menyewa wanita malam untuk melayani nafsunya. Berapapun harganya akan dibayar oleh Pak Heru. Bahkan dia mentraktir teman-temannya untuk minum juga. Malam itu, anak yang pertama, Bayu, sedang menonton televisi pertandingan bola tengah malam sendirian. Tiba-tiba saja saat dia sedang asik menonton, televisi yang ada di hadapannya itu mati sendiri. Sontak Bayu kaget, padahal lampu yang ada di dalam rumahnya yang lain saja tidak padam. Hembusan angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, padahal rumah, jendela dan semua pintu sudah tertutup rapat, tidak ada celah sedikit pun. Tapi hembusan angin itu masuk dan dia mencium bau busuk bangkai serta bau kembang-kembangan. Namun dia tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Bayu menghidupkan kembali televisi dengan remote-nya. Sontak dia terkejut ketakutan, tubuhnya gemetaran saat dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di balik jendela yang ada di belakang televisi. Sosok itu menatap ke arah Bayu dengan tajam. Kedua matanya melotot dan mulutnya yang terlihat menganga. Baunya sangat menyengat busuk sekali. Bayu yang tak kuasa melihat sosok itu akhirnya pingsan. Saat itu dia pingsan di depan televisi hingga pagi hari. Dan keesokan paginya Pak Heru baru saja pulang dari tempat hiburan. Dia melihat anaknya tertidur di lantai dan segera dia membangunkan si Bayu. Bayu, bangun nak, ucap Pak Heru sembari menempuk tubuh Bayu. Beberapa saat kemudian Bayu pun terbangun sembari mengucap kedua matanya. Ngapain kamu tidur di lantai? Apa nggak masuk angin? Ucap Pak Heru. Tadi malam aku lihat setan Pak, ucap Bayu. Setan? Setan apa ah? Gak ada, kamu berhalusinasi saja kali. Udah sana bangun siap-siap sekolah, ucap Pak Heru. Ada apa ini Pak? Timpal Bu Siska yang baru bangun. Ini loh Bu, Bayu semalam tidurnya di lantai, ucap Pak Heru. Saat itu Bayu segera menuju ke kamar mandi, tidak mau menceritakan semuanya karena percuma, pasti tidak akan ada yang percaya menurutnya. Bayu memang anak kesayangan Pak Heru yang semua keinginannya selalu dituruti. Pagi itu, mereka sarapan bersama dengan nasi goreng buatan Bu Siska. Karena semenjak Dian meninggal, di rumah Pak Heru belum mendapatkan pembantu baru. Di sela-sela sarapan, Bayu meminta sesuatu kepada Pak Heru. Pak, belikan aku motor sport dong, ucap Bayu. Untuk apa? Kamu kan udah Bapak belikan motor, jawab Pak Heru. Ya, aku mau sama kayak teman-teman aku loh Pak. Motornya bagus, gede dan keren, kata Bayu. Ya udah, besok Bapak belikan. Terima kasih ya Pak. Iya Bayu, apa sih yang gak buat anak Bapak ini, kata Pak Heru. Singkat cerita, Pak Heru membelikan motor sport sesuai dengan keinginan si Bayu. Bayu pun sangat senang sekali ketika dibelikan motor keinginannya itu. Akhirnya dia setiap berangkat ke sekolah selalu membawa motor barunya itu. Sementara Pak Heru sepulang dari liburan malam, tiba-tiba dia sakit. Tubuhnya sangat panas sekali, disertai dengan kejang-kejang. Hingga akhirnya Bu Siska yang panik segera membawa Pak Heru ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun saat sudah diperiksa oleh dokter, katanya Pak Heru tidak menderita sakit apapun. Dokter hanya memberikan obat penurun panas. Akhirnya Pak Heru kembali dibawa pulang ke rumah.
Dan sesampainya di rumah, tubuh Pak Heru tiba-tiba muncul bintik-bintik merah yang disertai dengan nanah, membuat Bu Siska semakin cemas dengan bintik-bintik merah bernanah itu. Dan bintik-bintik itu perlahan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bahkan Pak Heru juga lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa, bicara pun susah. Bisul yang ada di sekujur tubuhnya itu bertambah banyak sekali. Ada beberapa yang memecah dan baunya sangat busuk sekali. Saat itu Pak Heru tertidur dan di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi sosok Dewi Lanjar dengan wajah yang sangat murka kepada Pak Heru. Sontak dia sangat ketakutan, kedua mata Dewi Lanjar melotot penuh dengan kemarahannya. Kamu sudah melanggar syaratnya. Kamu tidak memberikan saya tumbal 1 suro dan kamu tidak melakukan ritual, ucapnya naik pitam. Maaf Nyai, saya lupa, saya lalai, ucap Pak Heru terbata. Sudah saatnya kamu mati dan ikut denganku, ucap Dewi Lanjar. Jangan, teriak Heru dalam mimpinya itu, yang seketika dia terbangun dengan kepala yang menggeleng ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya bercucuran penuh keringat dengan napas yang tidak beraturan. Saat kedua matanya terbuka, dia tiba-tiba melotot dengan lidah yang menjulur ke depan, lehernya seperti tercekik. Bahkan sekujur tubuhnya kaku. Bu Siska yang berada di sampingnya pun sangat panik dan cemas. Pak, Bapak kenapa Pak? Ucap Siska sambil menangis. Bayu, Bay, teriak Bu Siska memanggil anaknya. Malam itu benar-benar suasananya sangat mencekam. Di tengah Pak Heru dijemput ajalnya, di dalam rumahnya ada hembusan angin yang tiba-tiba datang saat kencang masuk ke dalam kamar. Semua bisul yang ada di tubuh Pak Heru itu semakin membesar dan pecah semua. Baunya sangat busuk sekali. Malam itu Bu Siska segera meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya. Singkat cerita, keesokan harinya bendera kuning sudah terpasang di depan rumah dan sudah banyak orang yang melayat. Beberapa pelayat ada yang membantu memandikan jenazahnya Pak Heru. Namun saat dimandikan jenazahnya sangat busuk sekali baunya, bisulnya pun keluar nanah terus menerus. Dan saat prosesi pemakaman selesai, semua pelayat pun sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun Bu Siska dan Bayu masih terlihat di makam Pak Heru. Dan saat itu tiba-tiba saja ada suara burung gagak yang berterbangan di atas makam Pak Heru. Terdengar juga beberapa anjing yang menggonggong di sekitar makam itu. Mereka masih tetap di makam walaupun hujan mengguyur dengan deras. Tubuhnya kedinginan, merinding bulu kuduknya berdiri semua ketika mendengar ada suara anjing menggonggong dan suara burung gagak yang lain. Setelah kematian Pak Heru, toko elektronik yang dimiliki Pak Heru itu seketika bangkrut dan rumah yang ditinggali Bu Siska dan Bayu itu kebakaran habis tak bersisa. Semua kendaraan yang dimiliki juga hangus. Saat itu Bayu dan Siska sedang pergi ke rumah neneknya. Dan semenjak itulah akhirnya Bu Siska dan Bayu tinggal di rumah nenek Bayu, yaitu ibunya Bu Siska. Pak Heru mendapatkan balasan apa yang telah diperbuatnya karena dia tidak menjalankan syaratnya. Dia telah lalai dan tidak memberikan tumbal 1 suro. Saat itu dia sedang asik-asiknya bermain judi dan minum minuman keras, sehingga membuat dirinya lupa daratan dan tidak mengingat untuk melakukan ritual. Sedikit banyak rezeki yang kita dapat tetap disyukuri. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, pertebal iman kita dan perbanyak ibadah. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.